Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrof Izzatullah dari SI05 dengan NIM 0110121119, di mana saya membuat proposal atau proyek yang berjudul merancang bangun e-learning sekolah SMA dengan Microsoft Azure. Sini saya akan mempresentasikannya. Selanjutnya di sini ada saya sendiri, Asrof Izzatullah. Lalu di sini ada latar belakang di mana mendasari saya atau yang membuat saya tertarik untuk membuat proyek ini yang berjudul merancang bangun e-learning sekolah SMA dengan Microsoft Azure. Baik, saya akan membacakan latar belakangnya. Dalam era digital ini, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung berbagai aktivitas, termasuk pendidikan. Saat ini, e-learning atau pembelajaran online telah menjadi pilihan bagi banyak institusi pendidikan di seluruh dunia, karena terkenal dengan fleksibilitasnya dan juga efisiensi yang ditawarkan. Namun, untuk dapat melaksanakan e-learning dengan baik, diperlukan juga infrastruktur teknologi yang memadai. Microsoft Azure adalah salah satu platform cloud computing yang dapat digunakan untuk membangun e-learning. Nah, e-learning ini merupakan cara yang efektif dan juga efisien dalam mendukung proses belajar mengajar. Namun, tidak semua sekolah SMA memiliki platform e-learning yang terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan juga suatu sistem e-learning yang dapat diakses oleh siswa dan juga guru dengan mudah dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Microsoft Azure menjadi pilihan platform computing pilihan saya yang akan saya gunakan dalam membangun sistem e-learning yang terintegrasi. Nah, di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang dan juga membangun sebuah sistem e-learning yang dapat diakses secara online oleh siswa maupun guru sekolah SMA. Yang kedua yaitu bagaimana membangun sistem yang terintegrasi antara sistem kehadiran siswa dan sistem penilaian di sekolah SMA. Dan yang ketiga yaitu bagaimana mengelola dan juga menyimpan data siswa dan guru dengan aman dan terpercaya di Microsoft Azure. Lalu di sini terdapat 4 tujuan proyek. Yang pertama yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem e-learning yang baik dan efektif untuk sekolah SMA. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan sistem yang aman dan mudah digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah SMA. Yang ketiga yaitu membangun sistem e-learning yang terintegrasi untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah SMA. Dan yang terakhir yaitu memberikan penawaran dengan kemudahan teknologi melalui cloud computing menggunakan Microsoft Azure. Lalu di sini terdapat manfaat proyeknya. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan sistem e-learning yang terintegrasi. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pembelajaran dengan adanya sistem e-learning yang terintegrasi. Manfaat yang ketiga yaitu memperkenalkan metode pembelajaran online dan juga memberikan alternatif dalam pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Lalu di sini terdapat rancangan arsitekturnya, yang dimana kita akan menggunakan layanan cloud computing Microsoft Azure dalam pembuatan sistem e-learning. Lalu, layanan yang digunakan terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu Azure Virtual Machine, yang dimana layanan ini untuk menjalankan aplikasi e-learning dan juga menyimpan data antara siswa dan juga guru. Layanan yang kedua yaitu Azure SQL Database, di mana ini untuk menyimpan data sistem kehadiran siswa dan juga sistem penilaian. Layanan yang ketiga yaitu Azure App Service, yang dimana untuk menyediakan platform yang dapat diakses oleh pengguna e-learning. Layanan yang keempat yaitu Azure Active Directory, untuk mengelola akses pengguna ke sistem e-learning. Dan layanan yang terakhir yang digunakan yaitu Azure Security Center, yang dimana untuk menjaga keamanan sistem dan juga data antara siswa dan juga guru. Lalu di sini komponen e-learning yang akan dibangun yaitu front-end, yang dimana ini berisi antarmuka pengguna atau user interface yang memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses dan juga mengelola materi pembelajaran. Yang kedua itu back-end. Back-end ini berisi server yang menjalankan aplikasi e-learning, sistem basis data untuk menyimpan dan juga pengelolaan data, dan mekanisme keamanan untuk menjaga keamanan sistem. Yang ketiga yaitu cloud infrastruktur, yang dimana ini berisi layanan cloud computing dari Microsoft Azure seperti Azure Virtual Machine, Azure Storage, dan juga Azure SQL Database untuk menjalankan aplikasi dan penyimpan data yang besar. Lalu di sini lebih spesifik lagi ya, yang dimana sistem e-learning yang akan dibuat terdiri dari beberapa fitur utama. Fitur yang pertama yaitu portal login,
Nah, di sini berisi informasi mengenai login siswa dan juga guru. Fitur yang kedua yaitu e-learning content management system atau CMS. Ini menyediakan konten-konten pembelajaran dalam bentuk video, audio, teks, dan juga gambar. Fitur yang ketiga yaitu fitur forum, yang dimana ini berisi forum diskusi untuk siswa dan juga guru untuk membahas terkait pembelajaran. Fitur yang keempat yaitu fitur private messaging, yang dimana fitur ini untuk menghubungkan siswa dan juga guru secara langsung. Dan fitur yang terakhir yang akan dibuat yaitu fitur live streaming, yang dimana fitur ini menyediakan layanan video streaming langsung untuk menjalankan kelas virtual secara real time. Nah, di sini terdapat estimasi biaya dan juga spesifikasi teknis. Bisa terlihat di sini ada beberapa layanan Azure, namun layanan Azure yang akan kita gunakan dan juga memerlukan biaya adalah Azure Virtual Machine, Azure SQL Database, dan juga Azure App Service dengan rincian biaya sebagai berikut. Nah, estimasi biaya implementasi yang pertama yaitu layanan Azure Virtual Machine sekitar $100 per bulan. Karena kita menggunakan 2 virtual machine sehingga menjadi $200 per bulan, nah, atau sekitar Rp2.973.100. Lalu layanan yang kedua yaitu Azure SQL Database sekitar $20 per bulan atau sekitar Rp297.310. Lalu layanan ketiga yaitu Azure App Service, yang dimana sekitar $50 per bulan atau sekitar Rp743.275. Nah, jadi total estimasi biaya layanan yang kita gunakan dan juga kita perlukan adalah sekitar Rp4.013.685 per bulan. Lalu di sini yang terakhir yaitu terdapat spesifikasi teknisnya, yang dimana kita akan menggunakan virtual machine 4 vCPU, 8 GB RAM, dan juga 128 GB storage. Ini virtual machine yang dibutuhkan ya, minimal. Lalu juga database, kita menggunakan SQL Server. Lalu content management system, yaitu akan menggunakan Moodle. Lalu framework-nya NetCore, dan juga bahasa pemrogramannya yaitu C#. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan terkait proyek atau proposal yang telah saya buat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.